Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar mengenai materi ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi di sini yang kita bahas itu tentang ancaman dan integrasi nasional. Yang pertama kita bahas itu adalah integrasi nasionalnya terlebih dahulu. Jadi kalian tuh harus tahu apa sih sebenarnya integrasi nasional, gimana sih integrasi nasional, seperti itu ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian integrasi nasional. Apa ya pengertiannya? Nah, integrasi nasional itu kan ada dua kata ya, integrasi dan nasional. Apa sih pengertian integrasi nasional? Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Kalau nasional, bersifat kebangsaan meliputi suatu bangsa. Jadi, integrasi nasional apa hayo? Integrasi itu pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Kalau nasional bersifat kebangsaan meliputi suatu bangsa. Jadi, kalau digabungkan pengertian dari integrasi nasional ini secara simpelnya saja ya. Jadi saya tidak menampilkan pengertian berdasarkan para ahli atau apa gitu, tidak. Tapi saya ambil pengertian yang simpelnya saja. Integrasi nasional adalah pembauran suatu bangsa hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi di sini tuh maksudnya dalam suatu bangsa tuh ada beberapa aspek-aspek. Nah, itu membaur jadi satu, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Itu namanya integrasi nasional. Lanjut, syarat-syarat integrasi nasional. Bisa dikatakan integrasi nasional itu kalau dia sudah ada syarat-syaratnya ini. Yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Jadi, kebutuhan-kebutuhannya itu mereka saling mengisi. Gitu ya. Terus, yang kedua, anggota masyarakat sepakat tentang norma dan nilai sosial yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Jadi, ada dibentuknya norma dan nilai sosial oleh masyarakat, dan itu dijadikan pedoman di dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi norma dan nilai sosial itu berlakunya sudah cukup lama dan dijalankan terus-menerus oleh masyarakat. Itu adalah syarat-syarat dari integrasi nasional. Ada 3 ya. Lanjut ke faktor pendorong integrasi nasional. Jadi integrasi nasional itu ada faktor pendorongnya. Kita lihat adanya rasa senasib dan seperjuangan. Iya. Kayak bangsa Indonesia bisa menjadi satu karena mereka atau karena kita, bukan mereka. Karena kita itu merasa senasib dan seperjuangan. Dahulu ketika zaman penjajahan itu kita sama-sama dijajah. Nah, ada rasa senasib itu sama-sama dijajah, sama-sama untuk berjuang mendapatkan proklamasi kemerdekaan, makanya Indonesia bisa bersatu. Itu faktor pendorongnya. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Ya, keinginan untuk bersatu dari para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia yang menjadikan Indonesia menjadi negara kesatuan. Terus cinta tanah air. Pendorong yang utama adalah cinta tanah air, rasa nasionalisme. Jadi cinta akan Indonesia, cinta akan isi dari Indonesia itu sendiri seperti kebudayaannya, ragam suku bahasanya, cinta
aspek-aspek yang ada di dalam Indonesia. Itu akan menimbulkan rasa rasa memiliki gitu. Terus yang ke berapa ini? 4. Rela berkorban. Biasanya kalau sudah cinta itu pasti rela berkorban. Sama dengan terhadap Indonesia. Kalau kita sudah cinta terhadap Indonesia, kita tidak rela nih Indonesia diganggu oleh pihak manapun gitu. Jadi kita rela berkorban seperti yang dilakukan oleh para pahlawan. Pahlawan itu rela berkorban demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kesepakatan nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan lain-lain. Di sini dan lain-lainnya itu ada bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, ini dia faktor penghambat integrasi nasional. Jadi ada faktor yang menghambat bangsa Indonesia untuk bersatu. Contohnya, kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap kemajemukan bangsa. Jadi kan Indonesia ini majemuk ya, banyak beragamnya. Nah, orang-orang yang kurang pemahaman akan keberagaman itu akan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, adanya ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan yang merongrong baik dari dalam maupun dari luar. Jadi adanya ATHG, ancaman, hambatan, gangguan, tantangan. Itu yang akan menghambat persatuan atau integrasi nasional. Yang ketiga, munculnya paham etnosentrisme. Apa sih paham etnosentrisme? Ayo, apa? Jadi, paham etnosentrisme itu menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Nah, sifat yang seperti ini akan menghancurkan persatuan yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini kan banyak suku bangsa. Jadi, jangan sampai punya sifat bahwa atau punya pikiran bahwa suku saya lebih bagus dari suku kamu. Itu nggak boleh ya. Itu termasuk dari sifat etnosentrisme. Terus yang keempat, ada ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Nah, ini dia. Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan ini bisa menjadi salah satu penghambat dari persatuan dan kesatuan, karena Indonesia ini wilayah yang luas. Terus bisa saja hanya fokus pada satu tempat atau satu daerah untuk pembangunannya, sedangkan di daerah lain atau daerah terpencil itu tidak diperhatikan pembangunannya. Maka dari situ bisa menimbulkan masalah. Biasanya ada namanya gerakan separatisme atau memisahkan diri gitu. Selanjutnya, nah, itu tadi kita bahas tentang integrasi nasional ya. Yang kita bahas sekarang adalah ancamannya. Ancaman, gimana sih ancaman itu? Pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Itu namanya ancaman. Kalau ancaman terhadap integrasi nasional adalah suatu upaya untuk menghancurkan integrasi nasional bangsa yang dilaksanakan secara konseptual. Jadi ancamannya itu sesuatu yang dapat menghancurkan persatuan
bangsa Indonesia. Itu namanya ancaman terhadap integrasi nasional. Lanjut. Nah, ini macam-macam dari ancaman terhadap integrasi nasional. Kalau tadi kan sudah tahu tuh ancaman itu apa. Nah, ini ancaman terhadap atau contoh ancaman terhadap integrasi nasional. Ada 5 yang saya tampilkan. Yang pertama, intervensi dalam berbagai bidang oleh negara asing. Yang kedua, pencurian kekayaan sumber daya yang dilakukan oleh bangsa asing, baik secara halus maupun terang-terangan. Ini biasanya yang sering sekali terjadi adalah illegal fishing. Jadi penangkapan ikan secara ilegal. Terus yang ketiga, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Yang keempat, kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Dari kesenjangan kesejahteraan masyarakat ini timbul rasa cemburu sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Nah, ini salah satu ancaman yang ada di dalam negeri. Terus yang kelima, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa. Begitu. Ini adalah materi dari ancaman terhadap integrasi nasional. Tadi saya sudah menjelaskan apa sih itu integrasi nasional. Integrasi nasional itu penyatuan atau pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat, beberapa aspek ya. Terus ancamannya seperti apa ya, ini ada 5 contoh ancaman terhadap integrasi nasional gitu. Nah, sekarang evaluasi. Ini silahkan kalian kerjakan untuk bisa tambah paham tentang materi ini. Hanya ada 3 soal, silahkan dikerjakan dan selamat belajar. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.